Nah, para sahabat pun begitu. Ya. Nah, apa kata Abu Hurairah? Rasulullah telah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ijtanibu. Ya. Ijtanibu ini maknanya jauhilah oleh kalian. Hindarilah, jangan mendekat. Hindarilah oleh kalian as-sab'al mubiqat. 7 perkara yang membinasakan, mubiqat. Ya, jadi ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan hindarilah 7 perkara yang membinasakan ini. Ya. Seorang ulama besar, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Nabi adalah makhluk yang paling banyak menasihati terhadap makhluk lainnya. Tiada sesuatu pun yang bermudarat bagi manusia, baik pada agamanya ataupun dengan urusan dunianya, kecuali beliau peringatkan kita darinya. Karena itu beliau bersabda, ijtanibu, hindarilah. Ya, ijtanibu itu hindarilah, jauhilah oleh kalian. Berarti ini tentu perkataan ini adalah ya, perkataan ini jauh lebih mengena daripada tinggalkan. Ya. Karena ijtinab, menghindar, maksudnya apa? Anda berada di satu sisi, sementara ia berada pada sisi yang lain. Berarti apa? Ini mengharuskan adanya jarak yang jauh darinya. Gitu. Hindari. Jangan sampai kalian ya terperangkap ini. Nah, ini tinggalkanlah. Tapi makna ijtanibu jauh lebih besar daripada sekedar meninggalkan. Karena seseorang terkadang ya meninggalkan sesuatu tapi masih dekat dengan sesuatu itu. Contoh, Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan yang dekati zina. Allah jangan berbuat zina, enggak, tapi jangan dekati. Nah, maka jika dikatakan ijtanibu berarti apa? Tinggalkan ia dengan jarak yang sangat jauh. Nah, ini kata para ulama menjelaskan. Tinggalkan dia dengan apa? Jarak yang jauh. Nah, sedangkan sabda Nabi SAW, as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang binasa ini bukan pembatasan. Ya. Tetapi, karena perkara-perkara yang binasa itu, yang lainnya masih banyak. Ya, sangat banyak sekali. Nabi memang terkadang membatasi berapa jenis. Contohnya dalam hadis yang lain, contohnya, sab'atu. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan Allah, bukan nanti membatasi. Tapi ini yang diingatkan, yang menonjol itu. Nah, makanya Nabi memang terkadang membatasi beberapa jenis dan bentuk. Tetapi bukan berarti yang lainnya tidak ada. Nah, sedangkan sabda Nabi SAW, al-mubiqat, kata para ulama, ini perkara-perkara yang membinasakan. Makanya Allah berfirman, waja'alna bainahum maubiqa. Waja'alna bainahum maubiqa. Ini kalimat ini yang kalau sering baca Al-Kahfi ketemu tuh kalimat itu. Gitu ya. Waja'alna bainahum maubiqa. Maknanya apa? Ini ayat yang ke-52. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Maubiqah. Yang membinasakan. Tempatnya apa? Maksudnya di sini apa? Neraka. Nah, maubiqah ini maksudnya apa? Tempat kebinasaan dan kehancuran. Nanti di akhirat bahaya. Makanya jauh-jauh Rasulullah SAW ingatkan, jangan, ini yang akan menghancurkan kalian. Yang akan menemui kebinasaan, yang akan menemui kehancuran untuk kalian di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan ini disebut dalam hadis, para sahabat bertanya, apa saja perkara itu wahai Rasulullah? Ya, jadi kita sampaikan hadis ini. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Dikatakan oleh para sahabat,
Apa saja ya Rasulullah yang akan membinasakan itu? Maka Rasulullah SAW merinci. Qala, yang pertama, asyirku billah. Yang kedua, was-sihr, sihir. Terus yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Wa aqlur riba, wa aqlu malil yatim, wa tawalla yawm az-zahf, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini 7. Ya. Ini hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Baik. Nah, di sini para sahabat bertanya tentang rinciannya. Demikian menjadi jelas ya faedah yang disampaikan disebutkan secara ijmal, secara global oleh Rasulullah SAW, karena orang yang diajak bicara itu menjadi penasaran, ya penasaran, dan ingin mengetahui perinciannya dari perkara-perkara yang binasanya itu apa saja. Para sahabat itu begitu antusias ketika di saat kan Rasulullah SAW itu kalau dakwahnya macam-macam modelnya. Ada yang bertanya, ada yang bikin ada yang bikin pertanyaan. Ya, bahkan ada menyebut angka-angka tertentu, gitu ya. Itu tergantung audiennya. Supaya apa? Supaya nanti ilmunya masuk. Nah, seandainya penyampaian itu dijelaskan secara rinci mulai pertama, tentu penerimanya tidak seperti ketika disebutkan secara global. Gitu. Di ketika sampai Rasulullah SAW, waqila wa ma hum ya Rasul, wa ma hunna ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah SAW ya mengatakan, yang pertama kata Rasulullah SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin pembahasan syirik ini sering kita dengar. Ya. Di sini Rasulullah mendahulukannya, menomorsatukan. Karena syirik merupakan perkara pembinasaan yang paling besar. Bentuk perkara pembinasaan yang paling besar ini, yaitu jika engkau menjadikan sekutu atau sembahan lain untuk Allah, padahal dialah yang menciptakan. Ini bahaya sekali. Nah, makanya kembali kita ingatkan, ya, apa itu makna syirik. Syirik ini menjadikan sekutu ya bagi Allah dalam apa? Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam hal yang ya dalam hal tentang penciptaan, dalam hal peribadatannya itu. Makanya yang umum biasanya syirik terjadi pada uluhiyah. Kebanyakannya gitu. Sebab orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya, ya, kalau kita baca surat Al-Mu'minun itu lengkap sekali. Penjabaran ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan banyak. Allah katakan situ, mereka menjawab, sayaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Berarti apa? Mereka mengakui rububiyahnya Allah SWT. Tapi permasalahannya ketika dalam beribadah, nah ini masalah. Makanya uluhiyah sih. Makanya kenapa syirik? Ya. Tapi ini perlu kita jelaskan kembali bahwa bentuk syirik ini, jika seorang hamba di samping memohon kepada Allah, dia juga memohon kepada sesuatu yang lain, atau mengalihkan salah satu bentuk ibadah Allah SWT. Contohnya semua, mohon maaf. Mungkin ada sebagian kaum muslim masalah doa saja. Dalam berdoa, nah ini banyak jebakan-jebakan orang-orang terperangkap dengan dosa syirik. Doa ibadah aja, man. Doa ibadah kan? Doa ibadah. Bahkan perintah Allah SWT, ud'uuni astajib lakum. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Tapi ada orang sebagian orang, ya, doa ini diarahkan ke tempat yang lain. Diarahkan kepada selain
Allah SWT. Kita nggak bisa pikir dia berdoa ini. Dia melakukan perjalanan. Nah, kalau doanya melakukan perjalanan yang syariatkan, contohnya dia pergi ziarah kemana? Ke Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada tempat-tempat yang mustajab doa. Silakan, jelas. Tapi mohon maaf, ada ya yang digelar oleh seseorang contohnya nih dia apa namanya? Wisata rohani lah contohnya. Wisata rohani. Sewa bis ya. Terus apa namanya? Dia melakukan perjalanan. Dia mengunjungi ya, dia meyakini kuburan yang keramat. Datang jauh-jauh, Pak, antar provinsi. Biayanya gede. Di sana ngapain dia? Meletakkan doa. Ini masalah. Emang nggak cukup dia alih kelas doa. Allah itu langsung. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu berdoa, minta langsung Allah. Enggak usah cara yang lain. Gitu ya. Doa. Nah, di sana dia melakukan ritual tertentu. Dia baca, dia sholat. Dan dia berdoa. Bahkan dia mengatakan, "Ya, Mbah, kami punya masalah." Kira-kira doa ini bermasalah nggak? Doa oke. Tapi caranya, nah, kena perangkap syirik. Begitu juga sembelih. Dia menyembelih hewan. Ya, tapi dipersembahkan kepada Nyiro. Itu contohnya. Jauh-jauh ke Sukabumi sana. Supaya apa? Tumbal-tumbal dianggapkan gitu. Nauzubillah. Bernazar begitu juga. Nazar, takut, mengharap, mencintai. Ini ibadah. Ya. Makanya Allah, jangan sampai ibadah ini kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah SAW ingatkan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW ketika sebelum dia wafat, ya, sampai-sampai supaya wanti-wanti umatnya itu jangan sampai seperti orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi Nasara apa? Menjadikan kuburan para nabi mereka itu tempat beribadah. Tempat dia meratap, berdoa di situ. Gitu. Nauzubillah. Ini kesyirikan. Nah, kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar? Ini penting. Makanya ini poin pertama yang diingat Rasulullah SAW yang akan dibinasakan seseorang. Pertama, syirik berarti menyamakan makhluk dengan Sang Khalik. Karena itu barang siapa menyekutukan sesuatu yang lain bersama Allah, berarti telah menyamakan sesuatu itu dengan Allah. Ini tentunya perbuatan zalim yang paling besar. Kata sebentar apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya. Allah menggunakan azim bukan kadir. Kadir itu kan besar juga, tapi azim. Ini dahsyat pengaruhnya. Makanya kezalim ini adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Kalau ibadah, doa, ya tempatnya, ya jelas tempatnya. Makanya barang siapa beribadah kepada selain Allah berarti dia telah meletakkan ibadah itu pada selain tempatnya dan mengalihkannya kepada selain yang berhak mendapatkannya. Inilah kezaliman yang paling zalim. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yang kedua, kata para ulama, kenapa syirik menjadi dosa paling besar? Sesungguhnya Allah telah memberitahukan bahwa Dia tidak mengampuni orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Nah, makanya Allah tolong muhasabah, ya, introspeksi diri. Apakah kita dahulu, mungkin dari akil balik sampai detik ini, adakah kita terlibat dengan dosa syirik? Kalau ada, segeralah bertaubat dengan syirik itu. Dengan taubat apa? Taubat nasuha. Kenapa? Karena taubat nasuha ini apa? Karena syirik ini dosa besar, maka syaratnya bukan menghapusnya bukan pakai sholat, bukan pakai sedekah, istighfar, enggak mampan. Enggak mampan dia. Allah perintah apa? Taubat. Dengan taubat nasuha. Makanya Allah mengatakan apa? Allah telah iklankan dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
Dan dia akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang kehendaki. Lihat. Poin pertama, Allah telah katakan dosa syirik tidak akan diampuni sementara. Kalau pelakunya sebelum wafat tidak sempat bertobat. Nah, kalau nggak sempat bertobat, berarti dosa syirik kalau dia mati dibawa nggak? Dibawa. Kira-kira nanti masalahnya masalah besar nanti di akhirat. Nah, makanya itu. Nah, begitu juga Allah akan mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini peringatan Allah SWT. Bahkan dalam surat An-Nisa ya, ayat An-Nisa 148, ayat 88 dan ada lagi 116 kalau nggak salah. Jadi mirip-mirip ayatnya, sama. Tapi di penghujungnya ada juga agak beda ya. Tapi intinya di penghujungnya penekanan Allah SWT. Apalagi kenapa dosa syirik? Dosa yang besar, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia mengharamkan surga atas orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik. Kalau pelakunya nggak sempat bertaubat, dan dia bawa dosa syirik pada Allah SWT, mana tempatnya? Tempatnya di mana? Di neraka. Nah, ini nauzubillah, Pak. Coba kita lihat dalam surat Al-Maidah, surah Al-Maidah, ketika Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan kepada umatnya, ya, ketika itu, nah di pertengahan ayat itu Allah katakan apa? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad, maka benar-benar haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan surga untuk dia. Kalau pelakunya nggak sama bertobat dan dia berbawa dosa syirik itu kepada Allah SWT nanti dia ke akhirat nggak sama bertobat, maka Allah haramkan surga untuk dia. Tempatnya mana? Wa ma'wahun, tempat dia di akhirat itu hanya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang zalim di sini adalah orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Ini wanti-wanti Rasulullah SAW. Ini yang akan binasakan seorang. Kenapa dosa syirik? Dosa besar. Pertama, yang keempat kata para ulama, sesungguhnya perbuatan syirik ini bakal menghapuskan seluruh amal ibadah. Ya. Yang terancam bukan kita, yang pertama kali yang diancam oleh Allah lah para nabi dan rasul. Lihat, yang ancaman jelas. Pertama kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka, ya, habitu anhum, dari mereka, ma kanu ya'malun, apa terhadap apa yang mereka kerjakan, amal-amal yang mereka kerjakan selama di dunia, amal soleh. Nah, yang paling jelas lagi kita lihat surah Zumar 65. Ini Allah wahyukan langsung. Allah katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan terhadap orang-orang sebelum Muhammad. Apa? Lain asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna, Allah menggunakan la, taukid, penekanan, ya, luar biasa. Ancaman yang diancam siapa? Nabi, utusan Allah pertama kali yang akan diancam. Lain asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti lenyaplah amalmu, wala takunanna minal khasirin, jadilah pasti benar-benar kamu jadi orang yang rugi. Ruginya apa? Apa ruginya? Nggak bisa masuk surga Allah SWT. Nah, inilah dakwah para nabi dan rasul itu mengajak kepada untuk
manusia itu beribadahnya kepada Allah SWT. Berikan ibadah itu kepada yang berhak. Apa lagi? Orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Allah katakan, ya, ini kalau sampai-sampai kalau berperang berpihak, ada kubu orang kafir, ada kubu orang-orang mukmin. Nah, itu ya jelas perperangnya. Kata Allah SWT, "Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kullal marsad." Bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah tempat pengintaian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah katakan apa? Aku diperintahkan untuk meraih manusia hingga mereka bersaksi tidak ada yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka harta dan jiwa menjadi terlindung dari kecuali dengan alasan yang hak. Sedangkan hisab hitungnya terserah Allah SWT. Artinya orang-orang yang berbuat syirik, ya, keluar dari koridor yang hak tadi, maka jadi halal darah dan hartanya. Apa lagi? Sesungguhnya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dan ini langsung Rasulullah katakan ketika dia bersabda kepada sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Ada dosa besar tapi yang paling besar. Jadi besar di atas besar, berarti ada yang paling gede. Gitu ya. Padahal itu dosa besar, tapi ada yang paling besar. Nenek moyangnya dosa. Ya. Qulna, kami berkata, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Rasulullah mengatakan berbuat syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, wa uququl walidain. Jadi ini ada, Masya Allah ya, Rasulullah SAW ingatkan kita. Pertama, berhubungan dengan Allah SWT syirik. Kalau berhubungan manusia, pertama berhubungan manusia, dosa yang besar yang paling besar itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah memberitahukan bahwa tujuannya dalam menciptakan dan memerintah adalah agar dia dikenali dengan nama-nama dan sifatnya. Serta hanya dia satu-satunya yang berhak diibadahi tanpa dipersekutukan. Makanya berikan ibadah itu kepada yang berhak menerimanya. Itu kuncinya. Ya, ini kata kunci itu. Berikan ibadah yang Allah perintahkan itu kepada yang berhak menerimanya. Ibadah ke siapa yang berhak menerimanya? Allah. Ya, berikan. Jangan berikan ibadah itu kepada manusia, makhluk. Itu kata kuncinya. Makanya Allah ini diingatkan oleh para ulama. Nah, di samping itu, agar manusia melaksanakan keadilan yang dengannya langit dan bumi jadi tegak. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul, ya, kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya, makanya keadilan itu ketika orang bertauhid. Orang yang nggak berlaku adil, ya lawannya adil apa? Zalim. Nah, kezaliman yang paling dahsyat yang Allah inginkan apa? Yaitu ketika hamba berbuat syirik. Makanya Allah, nah ini di sini jelas ya diingatkan, ya, ini perkara yang membinasakan. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita, syirik itu ada dua macam. Ya, ini murojaah namanya kita ini. Ya, dulu pernah kita guru kita Ustaz Muhammad Idris telah menyampaikan tentang tauhid, ya, disampaikan, tapi mengingatkan kembali, ya. Yang pertama syirik akbar. Syirik akbar itu syirik
yang mengeluarkan pelakunya ya dari Islam dan menjadikannya kekal abadi di neraka nanti. Ini jika ia meninggal dalam kondisi musyrik dan tidak bertaubat dari kesyirikannya, maka bisa fatal akibatnya. Nah, gitu. Syirik akbar ini mengalihkan salah satu bentuk ibadah, ya, seperti berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri dengan menyembelih atau bernazar kepada selain Allah, baik itu di kuburan, ya, jin maupun syaitan, gitu ya. Juga merasa takut kepada orang-orang mati, gitu ya. Kadang-kadang ada yang takut orang mati, takut dia. Ngapain? Takut udah mati, gitu ya. Itu ya tadi. Nah, itu ya. Begitu juga takut sama jin. Ada nggak takut sama jin ini? Iya. Buktinya Pak, dia nggak mau, nggak apa namanya, meruqyah nggak sanggup dia. Orang kesurupan ke jin nih, kena jin nih. Pak silakan ruqyah. Ustaz, aku takut. Nah, gitu. Jadi ada ketakutan. Padahal sebetulnya jin itu adalah makhluk yang lemah. Pernah kami ketika itu ada seorang dari saudara dari jamaah kita di sini, pernah dia berliburan, ceritanya liburan ke sini ke Jawa. Nah, dia orangnya orang Solo, berlibur ke sini. Terus kita tahu sakit, masuk rumah sakit di Seriasi itu. Ya. Nah, terus pas rumah sakit, kok sakitnya beda? Nih kok macam suaranya makin gede. Akhirnya dipanggil lah kami. Panggil ruqyah. Pertama baca Al-Fatihah, ya, awal surah Al-Qur'an, ayat kursi kita bacakan, menjerit, mau terbakar, panas, udah kamu, makanya kita ancam, ya kamu nggak berhak, ya berada di diri hamba Allah, keluar, dibentak, ingin dibacakan, makin menjadi. Ini responnya. Ini ketahuan jin itu, ya. Orang kesurupan jin itu sebetulnya adalah sesuatu yang mungkin ya dia lagi kosong, zikir spontannya kurang. Ya, gitu ya. Makanya ini penting. Nah, kita nggak perlu takut pada jin, syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh kita. Masa sama musuh takut? Kan itu sebenarnya. Ini masalahnya. Katakan, makanya ayat tadi kita baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Ini benteng kita. Masuk ke Islam. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya kalau sama musuh, ngapain takut? Tapi cuma licinnya musuh ini cuma ngasih saran doang. Nggak maksa kita, ngasih saran. Tapi orang ngasih saran, gimana sih? Mau nggak kamu ikut? Mau? Oh ya, padahal saran doang. Ya, dibisikin. Udah lama masih panjang. Belum azan, belum qomat. Ngapain ngaji? Kan orangnya itu doang. Tuh, bisikan begitu, Pak. Ngasih saran dong. Nah, kalau bisikan itu, Pak, ya, Allah, ini berasal dari kalau menghalang seseorang dalam kebaikan, itu bisikan dari syaitan. Makanya wajar Allah katakan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini penting. Nah, Allah. Maka ya, berharap begitu juga. Mengharap kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukan seperti hanya kepada Allah. Seperti memenuhi segala bentuk kebutuhan, menghilangkan malapetaka, ya. Ini hanya Allah yang bisa. Ya. Ya, hanya Allah. Ini semuanya. Orang soleh yang sudah meninggal pun cerita. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami. Ini anggapan begini, ini bahaya.
Nah, jenis yang kedua, syirik asghar, ya, syirik kecil. Nah, syirik yang ini tidak mengeluarkan pelakunya Islam, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, syirik ini merupakan sana menghantar kepada syirik akbar juga. Makanya Allah jangan sampai kita terjebak dari hal-hal yang binasakan. Makanya pembahasan syirik ini kita lihat masalah syirik asghar ini, contoh kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam firman Allah SWT juga kita lihat di akhir surat, kita lihat akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan liqa, bertemu rabbih, bertemu Rabbnya, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan salih, beramal dengan amal yang saleh, ya. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tapi ingat dalam beramal saleh jangan lakukan syirik di situ. Apa itu maksudnya itu? Di riya, sum'ah, ya. Nah, makanya berkata ini Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah apa? Inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik asghar? Qala ar-riya. Yaqulullahu lahum yawma yujazil ibad bi'a'malihim. Ya. Allah berfirman kepada mereka pada saat membalas amal-amal perbuatan nanti di akhirat. Apa kata Allah? Idhabu 'alal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Carilah pahala yang kami lakukan. Pahala, ya, apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian riya karena manusia di dunia. Jadi, nah, apa niat kalian beramal tadi karena manusia mah cari, minta. Fanzuru, maka perhatikan, hal tajiduna indahum jazaa. Terus perhatikan, apakah kamu mendapati di sisi mereka itu balasan, pahala? Padahal pahala itu milik siapa? Allah SWT. Makanya berhati-hatilah kita beribadah itu. Beramal soleh, luruskannya. Contoh, kadang-kadang makanya para ulama itu menyarankan ikhlas itu 3 kondisi. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Kalaupun awal-awalnya niatnya oke, tapi pas tengah beramal, oh ternyata mertuanya ada. Wah, sholatnya tadi biasa-biasa aja. Tapi pas mertua ada, sholatnya agak lama. Sujudnya, sholat sedih banget. Saya khusyuk benar. Niatnya apa? Ada siapa? Mertua. Berarti dia mengharapkan karena mertua. Nah, tadi. Makanya ikhlas kelah beramal itu, beribadah itu. Ya, makanya kalau kata seseorang itu, kalau ikhlas itu seperti kita buang air. Buang air itu awal ikhlas nggak mengeluarkan? Ikhlas. Setelah selesai nggak ada keluarnya. Pernahkah kita menceritakan ke kamu? Itulah seperti buang air. Udah. Nah itu makanya ini penting buat kita ingatkan. Nah terus berikutnya dalam hadis, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, adapun syirik dalam hal kehendak niat, maka itu samudra yang tidak ada penghujungnya. Sangat sedikit orang yang bisa selamat darinya, kata. Barang siapa menghendaki dengan amalnya selain wajah Allah, meniatkan suatu amal untuk bertakarub kepada selain Allah dan menuntut pahala dari sesuatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam niat maupun kehendaknya. Ya, makanya ikhlas ini, wal ikhlasu ayyukhlisa billahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi.
Ikhlas itu jika seorang mengikhlaskan untuk Allah setiap perbuatannya, perkataannya, kehendaknya, niatnya. Nah, inilah agama lurus ajaran Ibrahim yang diperintahkan Allah kepada seluruh hambanya. Nah, makanya keikhlasan ini penting kita lakukan dalam beribadah. Makanya ingatkan di penghujung surat Al-A'raf. Surat apa? Al-Kahfi tadi. Ya Allah, ini yang pertama, ya, yang akan menghancurkan seseorang, yang membinasakan seseorang, apa? Syirik. Baik, berikutnya sudah habis waktunya. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik. Yang kedua, sihir. Nah, ini sihir. Sihir ini, ya, ini termasuk makna sihir di sini, kata para ulama, di antara perkara yang membinasakan itulah sihir. Dan sesuai zahir perkataan Nabi SAW ini, sepertinya tidak ada perbedaan antara sihir dengan perantara syaitan dan sihir yang menggunakan obat maupun tumbuh-tumbuhan. Karena baik sihir dengan ini maupun itu, keduanya terhadap berbuat syirik kepada Allah SWT. Makanya kata Imam Al-Maziri, rahimahullah, ya, kata beliau, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas ulama umat ini adalah menetapkan sihir. Mereka mengatakan sihir itu mempunyai hakikat seperti hakikat benda-benda yang lain. Berbeda dari kelompok yang mengingkari hal itu dan mengatakan apapun yang terjadi karena sihir itu hanya sekedar khayal-khayal batil yang tidak ada hakikatnya. Karena Allah telah menyebutkan sihir ini dalam kitabnya, menyebutkan bahwa sihir itu termasuk yang dipelajari, memberikan isyarat bahwa sihir adalah perbuatan yang pelakunya bisa dikatakan kafir, dan juga menyebutkan bahwa sihir mampu memisahkan seseorang dari istrinya. Gitu. Makanya dalam Al-Quran itu yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir itu. Makanya Al-Khattabi sebagian kaum yang berpegang pada logika telah mengingkari sihir. Ya, kalau mazhabnya logika, ya akal, ya seperti kaum ya orientalis gitu ya, logika itu. Mereka membatalkan hakikatnya, ya. Tapi hakikatnya sihir ini ada, dan sihir ini sesuatu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya, ingatkan dalam Al-Quran. Nah, Allah telah berfirman tentang para penyihir Fir'aun ketika itu, ya. Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka menatakan sihir yang besar menakjubkan. Nah, pada ini Allah menjelaskan mata orang-orang itu telah disihir. Nah, makanya ya di perkara sihir ini insya Allah nanti ada pembahasan khusus insya Allah. Ya. Hukum tukang sihir seperti apa? Wallahu a'lam. Nanti kita insya Allah kita sampaikan, bahkan mungkin pada selesai lagi insya Allah. Mungkin karena waktu sudah masuk, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada petang hari ini. Sedianya Ustaz Iwan Santoso, qadarullah bila sakit, tadi habis asar dia informasi kepada kami, maka kami dipadalkan beliau. Ya, semoga Ustaz kita sehat walafiat, ya. Allah berikan kesembuhan pada dia. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.